pagi Bu. Oh ya, silakan masuk Pak Rudi. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik. Tadi apa ya Pak ya? Baru selesai mengajar kan? Ya. Dari kelas berapa tadi Pak? Dari kelas Bapaknya? 5. Oh iya, dari kelas 5 ya. Terima kasih Pak ya. Tadi saya suruh Bapak apa ini memanggil Bapak. Iya. Bapak ya, sudah tahu aja kalau kenapa ini tidak saya memanggil Bapak Ali. Iya, melakukan observasi Bu ya. Iya, kemarin kita kan sudah sama-sama menyusun jadwal diskusi bersama dengan rekan kerja yang lainnya. Iya. Kan masih ingat aja kan Pak ya? Nah iya Pak, sebelum nanti kita melakukan observasi ya seperti biasa, ini saya mau melakukan observasi dulu, ingin melihat seberapa jauh persiapan Bapak. Yang pertama kira-kira ini mata pelajaran apa yang mau? Seni tari. Oh seni tari ya Pak ya, ya oke seni tari, oke. Seni tari untuk kelas berapa nih? Kelas 3. Oh kelas 3, oke iya. Saya ingin menanyakan kira-kira apa tujuan pembelajaran seni tari yang ingin kita fokusin di kelas 3 ini? Jadi tujuan dari pembelajaran ini tujuannya adalah agar peserta ini mampu menganalisis unsur pendukung tari, hasil pengamatan berbagai bentuk tari tradisional. Oh Bapak mengangkat ini ya, gerak dari tari tradisional ya. Iya. Oh iya. Itu tadi kan tujuan supervisi secara materinya mata pelajarannya. Ini kira-kira kalau boleh saya tahu nih Pak, tujuan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran mendalamnya kira-kira boleh disampaikan oleh Pak? Jadi ya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tentang berbagai jenis tarian tradisional dari berbagai daerah. Kemudian siswa dapat menyajikan konsep tarian tradisional dalam diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengapresiasi desain kelompok tari. Kemudian yang keempat, yang disajikan oleh kelompok lain. Jadi mereka nanti akan bekerjakan kelompok dan mereka akan mengapresiasi desain dari kelompok lain ini. Oh iya. Berarti ada dikasih tahu artinya ya. Iya. Ada tulisan yang konsep yang nanti mereka menilai desain tarian dan kelompok lainnya. Untuk tujuannya oke. Selanjutnya strategi pembelajaran seperti apa ya yang Bapak Budi terapkan dalam pengalaman belajar dalam bentuk materi ini? Jadi strategi pembelajaran yang saya pakai itu saya menggunakan model proyek kesulitan dengan kegiatan pengamatan menggunakan video tentang beberapa tarian tradisional di Indonesia di depan kelas disertai tanya jawab yang dilanjutkan dengan pemberian gambar gerak dan tari daerah, dan nantinya setiap kelompok akan mendiskusikannya. Dengan ini siswa didorong untuk melakukan atau menjelaskan, yang pertama menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri tentang tarian tradisional berbagai daerah di Indonesia, itu untuk memahami. Kemudian mencoba mempraktikkan salah satu gerakan tari tradisional itu dalam mengaplikasikannya. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi gerak tarian yang ditampilkan oleh kelompok lain, yaitu mereka merefleksi ya kalau mereka menilai dari kelompok lain. Berarti di sini Pak oleh pembelajarannya jelas ya Bapak mengangkat pembelajaran politik ekonomi. Lalu selanjutnya ini tahapan pembelajaran mendalam ini sudah sesuai dengan tahapan memahami, mengaplikasi dan juga merefleksi. Oke Pak. Terima kasih Pak, yang sudah cukup baik. Selanjutnya setelah strategi dan model pembelajaran, kita masuk kepada alat media. Kira-kira dalam pembelajaran ini media apa atau alat apa yang Bapak gunakan untuk mendukung aktivitas Bapak di dalam kelas? Jadi nanti karena si
gitu. Ya, lebih ke tarik dari sana. Oh, dari mana gitu ya? Dari mana, ya. Oh, iya. Cukup baik ya Pak ya, alat dan media pembelajaran yang Bapak gunakan tadi. Selanjutnya setelah itu asesmen bagaimana cara Bapak dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmennya itu. Iya, asesmen. Saya di sini mengambil asesmennya itu yang pertama, siswa mampu mempraktekkan dan menirukan gerakan salah satu dari tradisional daerah yang telah mereka tonton. Iya. Pembelajarannya yaitu adalah merupakan gerakan mereka jika mereka melakukan tari, nanti akan dinilai siapa yang gerakan yang paling tepat, itu akan ada nilai tersendiri. Oh iya iya. Jadi tadi setelah diberikan, setelah diberikan komponen ya, Iya. lalu mereka mencoba melihat, Iya. lalu ini prakteknya di mereka melakukan gerakan sesuai dengan tarian tradisional. Iya. Oh berarti campur nilai ini ya. Ah. Oh, gitu. Selanjutnya Pak, yang terakhir ini kira-kira untuk pembelajaran Bapak di dalam mata pelajaran saat ini ya, fokus observasi apa yang Bapak usulkan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran? Jadi tujuan dalam pembelajaran ini kelas 3 itu, dalam pembelajarannya saya mengusulkan agar fokus pelajaran kita itu ada 3 hal nanti yang mau kita memang kembangkan untuk anak-anak kita. Yang pertama, tingkat keterlibatan peserta didik dalam melakukan gerakan dan tari tradisional. Kemudian yang kedua, kemampuan mereka berdiskusi, bekerja sama di dalam kelompok tadi. Kemudian yang ketiga, antusiasme mereka ketika mereka mengikuti kegiatan tersebut. Rasa percaya diri mereka itu terlihat. Itu yang nanti akan kita apresiasikan dan akan kita nilai. Saya menekankan bahwa Bapak harus ingat ya kepada apa yang sudah kita lakukan di observasi. Iya. Nanti Bapak bisa lakukan saya melakukan Iya, mudah-mudahan saya bisa pasti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. pasti bisa Pak, saya yakin Bapak bisa. Oke Pak, terima kasih Pak. Ayo Pak, silakan masuk Bapak, silakan duduk. Apa Pak, sudah sempat minum kan tadi Pak? Sudah. Tadi ibunya menjadikan snack tadi di kantor itu kan. Aduh, kita ini lah. Baiklah Pak, ini kita Bapak sudah bersih ya. Ini kita lanjutkannya di Pak menyelesaikan rapat supervisi kita pada hari ini. Tadi kita sudah melakukan observasi, jadi kalau Bapak mulai di dalam kelas kita ini adalah kita melihat observasi yang pertama itu Pak, apa menurut Bapak sendiri ya? Apa kira-kira yang berhasil dari aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas pada observasi pada hari itu? Ya, jadi apa sebenarnya yang sudah berhasil? Iya, sudah berhasil ya Bapak ya, sudah berhasil. Yang pertama itu menjelaskan ya, ada siswa yang menjelaskan dari tari tradisional sesuai dengan daerah masing-masing. Di siswa tadi seperti tari Saman dari Aceh, kemudian tari Kotor dari Jawa Sumatera Utara. Nah itu anak-anak sudah bisa, sudah mampu dia menjelaskan tari-tari tersebut berasal dari mana dan seperti apa tari-tari itu. Oh iya, Bapak ya. Kemudian yang kedua, mereka bisa bisa ya? membuat tari kreasi baru. Iya. Kreatif sekali ya, Iya. Bapak ya, kreatif sekali. Kemudian selanjutnya mereka juga mampu mengevaluasi gerakan dari kelompok lain. Jadi kalau ada misalnya kelompok lain yang lebih maju, jadi mereka mengevaluasi, saling menilai. Kira-kira Bapak bersemangat nggak itu untuk melakukan? Iya, saya kira semangat. Kita melihat respon dari mereka yang sangat bagus itu. Itu tadi kan kita lihat itu keberhasilannya ya Bapak. Iya. Sekarang Pak, kira-kira masih ada tantangan Pak ya? Ada lagi ya itu. Tantangan apa yang Bapak rasakan selama pembelajaran berlangsung tadi dulu Pak? Jadi adanya ajar ya itu pasti ada tantangan. Iya. Jadi, kalau di kelas tadi ya ada beberapa siswa mungkin mereka tuh fokus bermain
ketika dikasih nggak langsung Oh, sama iya. juga gitu. Mereka butuh sedikit waktu. Nah, Berarti berhasil mereka ya membutuhkan pendapatan berhasil, tapi mungkin waktunya gitu. Kalau pas waktunya ke depan mungkin lebih panjang lagi. nanti boleh lagi ya bapak sendiri. Lalu itu tadi kan ada keberhasilan dan tantangan. Sekarang kira-kira ide kreatif apa yang bisa bapak lakukan agar siswa itu lebih aktif gitu? Ya, jadi ada beberapa fokus itu yang saya Iya, ingin, iya, kemana itu? yaitu agar mereka melakukan gerakan kami dan salah satu dari daerah yang dilakukan secara bersama-sama dari peserta didik yang dulu ada kolaborasi. Oh, bapak ada kolaborasi dengan Iya. karena memang anak-anak itu lebih cepat kalau kita mencontohkan langsung itu mereka lebih cepat Iya. ya, lebih cepat meniru dan kita bisa memberikan ya. Iya. Mengevaluasi itu tadi ide kreatifnya. Lalu untuk kebutuhan pengembangan bapak sendiri kita pautkan dengan pembelajaran mendalam ya, karena itu lebih hangat dalam pembelajaran mendalam pak ya. Kira-kira pelatihan apa yang bapak butuhkan untuk semakin membuat bapak mengerti tentang bagaimana sebenarnya pembelajaran mendalam itu sendiri? Jadi sebenarnya saya membutuhkan ini jangan dulu aja memperhatikan pembelajaran pendidikan pembelajaran mendalam itu sendiri. Oh iya. Berarti sejauh ini bapak masih ada yang belum paham. Ada yang kurang ya. Oh Masih iya. ada yang kurang. Saya masih perlu pengembangan diri. Oke baik, nanti saya catat itu ya Pak ya, nanti kita masukkan ke kegiatan kegiatan selanjutnya. Yang terakhir ini Pak ya, yang terakhir